Baik, selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat sore juga untuk yang ada di rumah yang menyaksikan lewat siaran langsung. Apa kabar semuanya? Ya, saya sangat berharap bahwa Anda menikmati puji-pujian yang kita nyanyikan. Saya selalu menikmati puji-pujian yang ada di buku himne kita. Dan bahkan saya mengingat dulu hampir tidak bisa diutus karena beberapa kali mengulang untuk ujian himne ya. Dan puji Tuhan setelah di dalam pelayanan saya menjadi orang yang senang untuk bernyanyi. Ya, karena kalau tidak jemaat tidak bisa nyanyi ya. Kita harus yang paling suka nyanyi baru mereka bisa nyanyi dengan baik. Oke jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa di sore hari ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk berkumpul, untuk menyenangkan hatinya, untuk mempermuliakan nama Tuhan lewat persekutuan jemaat. Dan terima kasih juga untuk Pak Gembala Stephen yang mengizinkan saya untuk boleh berbagi tentang kebenaran di sore hari ini. Oke jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membuka Alkitab kita bersama di dalam Lukas pasal 10. Kita baca ayat yang ke-17 hingga ayat ke-20. Karena jemaat masih tidak semuanya memegang terjemahan yang baru, ya terkadang kalau dibaca bareng-bareng bisa beda-beda. Oleh sebab itu saya akan membacakan untuk kita semua dan jemaat boleh mengikutinya dengan suara yang pelan atau orang bilang baca dalam hati. Lukas pasal 10 ayat 17 hingga ayat 20. Kembalinya ke-70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk pada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk padamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur di sore menjelang malam ini kami boleh diperkenankan Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian, dan saat ini kami mau menyenangkan hati-Mu lewat pembelajaran firman-Mu. Tolong kami, berkati kami dengan hikmat pengertian, agar dengan itu kami bisa memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, apa yang Tuhan ingin kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu kisah di mana para murid, jadi ini adalah catatan tentang kembalinya para murid yang diutus oleh Tuhan. Dan di pasal 10 ya, di sini di ayat yang pertama disampaikan bahwa jumlah mereka itu ada 70 orang. Ya, 70 orang, Tuhan mengutus mereka berpasangan, dua-dua orang. Dan sebenarnya mereka melakukan hal yang sangat indah, sangat penting. Ya, sangat penting. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ayat yang kita baca ini memberitahukan bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya cukup berhasil. Berhasil. Mereka mencapai suatu target, ya, suatu hal yang memang sebenarnya yang harus mereka lakukan. Mereka mendapatkan satu pencapaian di sini.
Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu tahu bahwa di dunia ini sebenarnya sangat jarang, sekalipun mungkin persentasinya kalau dibanding 100 banding 1, itu ada satu orang yang seperti hidup tak punya tujuan, ya, tak punya target, tak punya keinginan untuk mencapai sesuatu. Ya, tetapi orang yang seperti ini super langka. Artinya mayoritasnya manusia memiliki satu target untuk ingin dicapai. Ya, ingin dicapai. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Kita memiliki sesuatu yang harus dicapai. Harus dicapai. Dan judul perenungan kita yaitu pencapaian dalam iman. Pencapaian dalam iman. Pencapaian dalam iman. Ke-70 murid ini balik. Sebenarnya mereka membawa hasil. Ya, membawa hasil. Yang dari sudut pandang manusia, hasilnya semuanya sangat baik. Ya, baik. Dan mereka menginformasikan hasilnya bahwa setan-setan, ya kan, bahkan takut. Ya, takut. Dan saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi ada hal yang menarik. Hal yang menarik. Bahwa ketika mereka memberikan informasi tentang pencapaian pelayanan mereka, justru Tuhan memberikan satu respon yang berbeda dengan yang mereka harapkan. Mereka datang happy, Tuhan, tahu enggak iblisnya ya, takut ya, kami melakukan mujizat, melakukan ini semuanya, wah hebat ya. Tuhan bilang, ya aduh, kalian itu jangan terlalu senang ya. Kalian jangan bersuka cita, katanya apa? Karena itu semua. Ya. Jangan bersuka cita karena itu semua. Ya. Saudara. Tetapi katanya apa? Bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran ini, ya, kita mendapatkan satu pembelajaran bahwa pencapaian iman yang utama ya, bukanlah berbicara tentang melakukan mujizat, tentang kesuksesan secara duniawi. Ya, mungkin Anda berhasil dalam masa studi Anda, berhasil dalam pekerjaan Anda, usaha Anda, karir Anda. Ya. Pencapaian iman bukan berbicara tentang hal itu sebenarnya. Bukan berbicara tentang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu mari coba kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang pencapaian iman yang sesungguhnya. Nomor 1, saudara yang dikasihi Tuhan. Nomor 1, Alkitab mencatatkan bahwa pencapaian iman yang sesungguhnya, yang nomor 1 adalah kalau kita mendaftarkan nama kita di sorga. Di sorga. Ini adalah pencapaian yang paling utama yang Tuhan ingin kita capai. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 20, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Wah, saya tidak bisa bayangkan saat itu, ya kan, 70 murid happy-nya enggak main-main gitu kan. Wah, happy-nya enggak main-main. Terus Anda juga enggak bisa bayangkan ketika mereka datang sama Tuhan dengan happy-happy, ya. Terus Tuhan bilang, kamu jangan bersukacita karena itu. Mungkin kagetnya minta ampun mereka. Ya, mungkin kaget. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, pencapaian seseorang dalam iman, kita harus perlu tahu bahwa ini bukan berbicara tentang, saya sudah singgung tadi, ini bukan berbicara tentang studi, ini bukan berbicara tentang usaha Anda, ini bukan berbicara tentang karir Anda,
Atau ini bukan berbicara tentang politik, tetapi ini berbicara tentang sudahkah kita mencatatkan nama kita di sorga. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang berpikir, ya saya menjadi orang Kristen sekarang sudah percaya Yesus, kenapa? Karena saya setelah menjadi orang Kristen berhasil secara materi. Ya. Setelah menjadi orang Kristen, saya bisa berbahasa lidah. Saya punya teman di Manado dulunya, kami sama-sama di gereja yang lama. Saya kaget juga, wah, dia ternyata sudah bukan di gereja situ, di gereja yang lain. Nah, cerita-cerita, wah ternyata dia sudah di aliran gerakan karismatik. Akhirnya kami ngobrol banyak. Dia bilang, tahu nggak, saya dulu itu jadi orang Kristen kayak nggak hidup gitu. Sekarang betul-betul hidup. Saya bilang, kenapa kamu bilang hidup? Ya, karena sekarang tuh saya udah bisa berbahasa roh, ya, bisa ini mengalami mujizat Tuhan. Ya, saya bilang ini kacau nih. Ya. Jadi dia pikir pencapaian iman dia bisa didasarkan pada itu semua. Saudara, ada yang lebih tragis adalah berpikir bahwa pencapaian imannya itu tergantung kepada harta yang dia punya, tergantung kepada kekayaan yang dia punya. Dia lupa bahwa di dalam Alkitab kita baca di dalam kisah tentang seorang kaya yang muda datang kepada Tuhan Yesus, ya kan? Wow, apa yang kurang dari seorang anak muda ini? Ya, jabatan dia punya, kekayaan dia punya, ya kan? Kehormatan di mata masyarakat dia punya. Kerajinan dia melakukan hukum Taurat dia punya. Apa yang kurang? Hanya satu. Dia tidak memiliki absen. Namanya terdaftar di sorga. Itu yang dia tak punya. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bahkan dengan jelas di dalam Matius pasal 16 ayat 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seisi dunia tetapi ia kehilangannya nyawanya? Tidak ada guna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda sekarang berjuang untuk apa? Anda sekarang punya target pencapaian yang berkaitan dengan iman Anda, itu patokannya apa? Wow, saya setelah jadi bapak asrama dibisikin, ini mahasiswa habis wisuda banyak mikirnya kerja. Keluar cari kerja. Sebenarnya saya sebagai senior sangat sedih. Ya, sangat sedih. Saudara, Anda adalah orang yang di sini diberikan makanan rohani yang unlimited sebenarnya. Unlimited. Ya. Bahkan bukan cuma makanan rohani, makanan jasmani juga unlimited. Sampai banyak yang basi gitu. Unlimited. Dan makanan rohani yang begitu banyak itu tidak membuat Anda mencapai pencapaian imanmu yang sesungguhnya. Ya. Ini sangat disayangkan. Saya dulu seangkatan kami ada yang sampai wisuda tapi tidak pernah menyatakan iman di sini. Saya bilang, hebat juga dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai wisuda dia tidak pernah menyatakan imannya. Saudara, kita lihat di sini seperti halnya para murid. Ya. Mereka pikir bahwa apa yang mereka lakukan sesudah mereka capai, itu sudah yang ini yang sebenarnya. Ya, ini yang sebenarnya. Tuhan bilang tidak. Kamu jangan terlalu senang dulu. Jangan terlalu senang. Saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa katakan bahwa
Terkadang orang dengan saking bangganya, saking senangnya bahwa dia memiliki pencapaian menurut kacamata dunia, dia lupa bahwa itu sebenarnya adalah bagian kasih karunia Tuhan kepada dia. Para murid di sini happy. Tuhan, kami hebat, ya. Kami mengalahkan setan-setan. Mereka lupa bahwa itu semua bisa terjadi karena Tuhan telah mengaruniakan mereka karunia kuasa untuk melakukan itu. Ya. Mereka lupa bahwa memang sebenarnya mereka bisa melakukan itu. Nah, hari ini banyak orang yang tanda kutip Kristen, bahkan bukan tanda kutip, Kristen sejati, bisa lupa akan hal ini. Bisa lupa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang bangga, tahu enggak, saya baru doain orang yang kerasukan, setannya pergi. Tahu enggak, saya begini. Saya bilang ini orang enggak mengerti kebenaran, bahkan sekalipun dia mungkin sudah mengerti kebenaran, tapi dia lupa tentang kebenaran. Bahwa kalau orang yang sudah sungguh-sungguh diselamatkan, orang yang dimana namanya sudah tertulis di kitab kehidupan, terdaftar sebagai warga kerajaan sorga, dia adalah orang yang dimana di hatinya ditempatkan Roh Kudus. Roh Kudus berdiam ya, dalam hatinya, dan oleh Roh Kudus itu, ya, firman Tuhan mencatat bahwa dia memiliki kuasa, memiliki roh yang lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dunia. Dalam surat Yohanes. Jadi dia lupa. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, makanya saya sebenarnya orang yang tidak pernah takut dengan yang ya, orang bilang setan-setan begitu ya. Karena sejak kecil kita tinggalnya di pelosok, tidak ada jauh dari listrik, tidak ada ini akses bahkan jalan roda, hutan ya. Dan saya tidak pernah mengenal takut yang benda-benda makhluk-makhluk halus begitu. Tidak pernah. Apalagi sekarang sudah mengenal kebenaran. Ya. Tidak pernah. Ya. Mengenal kebenaran, saya tahu bahwa di dalam hati saya ada Roh Kudus. Ketika saya mengaminkan bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa saya. Ya. Dan saya janji untuk hidup bagi Tuhan. Bukan hanya saat itu saya mendapatkan kepastian masuk surga, tetapi saya memiliki satu jaminan untuk selalu berani menghadapi semua yang ada di dunia ini. Termasuk makhluk-makhluk halus itu. Dan bahkan, bukan hanya itu saja. Saya selalu berani untuk melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Dan itulah yang Tuhan harapkan untuk semua anak-anak Tuhan. Jangan sampai Anda melupakan ini. Seperti para murid di sini, seolah-olah mereka lupa bahwa mereka bisa melakukan itu semua karena penyertaan Tuhan. Karena berkat daripada Tuhan. Bahkan tidak main-main. Bayangkan mereka jalan keliling, ya kan? Tidak perlu bawa bekal. Tidak perlu memikirkan dompetnya ada isi atau enggak. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada berapa banyak orang Kristen hari ini yang bisa melangkah dengan iman seperti itu? Berapa banyak? Ada berapa banyak? Berapa banyak dari Anda yang bisa berjalan dengan iman yang seperti yang Tuhan harapkan dari para murid itu? Berapa banyak? Saudara yang dikasihi Tuhan. Oke. Bagi mereka yang belum diselamatkan, bisa jadi tidak ada. Ya karena mereka tidak mengerti kebenaran. Tetapi bagi orang yang sudah diselamatkan, yang sudah ada di dalam Yesus, ada berapa banyak? Adakah di sini memiliki iman yang seperti itu? Sehingga Anda bisa keluar dengan percaya diri melayani Tuhan. Ya. Bersaksi. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Hari ini sesungguhnya ada begitu banyak orang Kristen yang melakukan hal yang sama seperti para murid ini. Ya. Lakukan. Mereka lupa bahwa pencapaian utama dalam hidup kerohanian, pencapaian utama dalam iman, itu bukanlah bisa melakukan hal-hal yang supranatural, atau bukan
pencapaian yang dilihat dari kacamata dunia. Tetapi, sudahkah Anda diselamatkan? Sudahkah Anda mencatatkan namamu di sorga? Sudahkah Anda menjadi warga kerajaan sorga? Ini adalah pencapaian yang paling utama yang Tuhan inginkan semua orang dapatkan. Semua orang capai. Semua orang capai. Dan ini jaminannya bukan sudah berapa lama Anda duduk di dalam gereja. Sudah berapa sering Anda mendengarkan khotbah. Atau mungkin Anda sudah lahir sebagai orang Kristen. Jaminannya bukan itu. Pencapaian itu. Jaminannya adalah, sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu satu-satunya? Sudahkah Anda mengaminkan bahwa Yesus mati untuk menanggung semua dosamu? Sudahkah Anda janji dengan segenap hatimu bahwa Tuhan, saya mau hidup bagi Engkau. Saya menyesali semua cara hidup saya yang lama. Dan saya mau janji untuk hidup menyenangkan hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini pencapaian pertama. Pencapaian iman. Pencapaian pertama. Pencapaian yang kedua. Pencapaian yang kedua adalah berhasil mencapai pengenalan akan Kristus. Pengenalan akan Kristus. Coba kita baca di dalam 2 Petrus. 2 Petrus 1 ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan membuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Katanya di sini, sebab apabila semuanya itu, semua yang mana? Semua yang mana? Semua yang dijelaskan dari ayat sebelumnya di situ. Dari ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ini pencapaian utama sudah didapat. Sudah didapat. Yaitu Anda mencatatkan namamu sebagai warga kerajaan sorga. Nah, Tuhan ingin di pencapaian ini, Anda perlu memiliki pencapaian-pencapaian yang lain. Dalam imanmu. Tidak stop sampai di sana. Tuhan masih ingin Anda mencapai hal-hal yang lain. Untuk membuat imanmu itu semakin kuat, semakin dewasa, semakin bertumbuh. Ya. Tuhan ingin Anda mencapai hal yang lainnya. Di sini katanya Pak, kita perlu mendapatkan yang namanya, coba kita lihat, kebajikan. Kebajikan ini perlu ditambahkan kepada iman kita, pada pencapaian kita. Yang pertama, yaitu kebajikan. Kebajikan. Saya lihat kebajikan, apa sih kebajikan? Kebajikan ini ternyata berpikir untuk bisa melakukan sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar. Nah, sesuatu yang benar itu sudah pasti sesuatu yang baik seharusnya. Sekalipun orang dunia terkadang tidak bisa menerima itu sebagai suatu kebaikan. Mereka lebih suka yang baik itu adalah melakukan yang baik. Padahal melakukan yang baik di mata dunia belum tentu benar. Melakukan, berpikir atau memiliki pikiran, memiliki hati yang condong untuk melakukan sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar yang menghasilkan sesuatu yang baik. Yang tidak merugikan orang. Yang bisa menjadi berkat untuk orang. Dan selain itu, ini bisa terjadi kalau kepadanya ditambahkan pengetahuan. Kalau orang tidak tahu bagaimana dia harus berbuat benar, ya kan? Bagaimana dia sudah melakukan sesuatu yang benar, maka perlu ada pengetahuan. Ya. Dan pengetahuan itu
kita bisa dapatkan sebenarnya sebagai orang beriman itu melalui firman Tuhan. Ya, melalui firman Tuhan. Belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Seberapa sering Anda membaca Alkitab, berapa sering Anda mendengarkan khotbah, ya. Berapa sering Anda memiliki waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Karena dari situ kita mendapatkan pengetahuan untuk melakukan sesuatu yang benar. Benar ini bukan standar manusia, bukan dari penilaian manusia. Benar berdasarkan penilaian Tuhan. Penilaian Tuhan. Selanjutnya katanya, kepada pengetahuan penguasaan diri. Ya, penguasaan diri. Biasanya yang muda lebih rawan di poin satu ini. Ya, di poin yang satu ini. Biasanya yang usia muda lebih cenderung untuk tidak bisa menguasai diri. Ya, lebih cenderung dia dikuasai oleh emosinya. Ya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan ini juga merupakan PR yang paling berat buat saya sampai hari ini. Ya, menguasai diri, temperamen. Ya. Tapi puji Tuhan, hari ini jauh lebih baik. Dan banyak saksinya. Salah satu istri saya. Dan keluarga saya yang di Manado menyaksikan siapa saya hari ini dan siapa saya yang dulu. Ya puji Tuhan. Dan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Penguasaan diri diperlukan apa? Ketekunan. Ketekunan, wow, ini diperlukan ketekunan, tekun, konsisten, terus. Ketekunan, wah, tekun belajar firman Tuhan, tekun baca Alkitab, tekun dengar khotbah, tekun datang ke gereja. Wow, terkadang saya mengkhotbahkan di Manado, ya jemaat di Manado, ya, mungkin kalau untuk kapasitasnya mungkin cukup keras atau ya saya tidak tahu. Bagaimana jemaat menilai, tapi yang saya inginkan adalah jemaat memahami ini dengan benar sehingga hidup mereka semakin lebih baik. Saya bilang, terkadang saya menilai jemaat itu menganggap ada kebaktian-kebaktian yang dianggap dia sebagai pemain cadangan. Ya, paham ya jemaat? Dianggap seperti pemain cadangan. Ya kalau yang suka bola di sini kan, ya, pemain cadangan itu adalah pemain yang masuk di dalam ya, tim itu, tetapi dari pelatih ini adalah pemain yang bisa dimainkan dan bisa tidak. Ya bahkan bisa satu musim itu tidak pernah main, tetapi dia masuk di dalam daftar pemain situ. Ya, tapi tidak pernah main. Ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan. Ini sangat disayangkan kalau jemaat menjadikan kebaktian tertentu itu sebagai pemain cadangan. Ini bisa diikuti, ini ya udah yang minggu pagi ini yang rutin. Ya, minggu sore atau yang kebaktian Rabu malam ya udah bisa kok. Ya ini jadi cadangan gitu. Wow, sangat disayangkan. Sangat disayangkan kalau ada orang yang sungguh-sungguh lahir baru berpikir demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu adanya nama ketekunan. Ketekunan. Ya, ketekunan. Tekun. Ya, tekun. Datang kebaktian, ya kan? Bersekutu, yang muda-muda, ada persekutuan pemuda. Jangan pikir, persekutuan pemuda kan 1 bulan 2 kali. Tapi kalau diajak teman-teman belum tentu 1 bulan 2 kali. Ya. Reuni itu 1 tahun 1 kali biasanya. Sayang, kok bertepatan dengan pemuda? Ya udahlah pemuda 2 bulan 1 kali masih ini reuninya jarang-jarang loh. Atau ada jemaat mungkin kebaktian Rabu malam, kenapa sih bentrok dengan undangan kondangan? Ya karena kondangan ini bagi dia seumur hidup 1 kali mungkin. Sayang kalau saya tidak pergi bentrok dengan kebaktian. Saudara yang dikasihi Tuhan, gimana? Saya bilang di Manado, jangan ada jemaat yang berpikir ada kebaktian yang dijadikan pemain cadangan. Bisa dimainkan dan bisa tidak. Harus dijadikan sebagai pemain inti. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain ketekunan, apa di sini? Dan kepada ketekunan kesalehan, saleh. Hidup saleh. Hidup yang menunjukkan
Kehidupan yang hidupnya Yesus, ya, sesuai dengan Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20. Kehidupan Yesus. Kalau Filipi 1 ayat 27, hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup saleh. Ya, hidup saleh. Dan selanjutnya, dari kesalehan katanya, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Wow, kasih akan saudara-saudara. Kasih akan saudara-saudara, mengasihi saudara-saudara. Saudara-saudara seiman, mengasihi yang di rumah, semuanya kita kasihi. Tetapi yang menarik, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih akan saudara-saudara ini perlu ditambahkan kasih akan semua orang. Saya coba selidiki, meskipun saya tidak begitu fasih untuk sekarang dalam bahasa Yunani, tapi saya selidiki, ini dua kata kasih yang di sini itu dari kata Yunani yang berbeda. Kasih akan saudara-saudara berasal dari kata Philadelphia. Sedangkan kasih untuk semua orang yang berasal dari kata agape. Kasih akan saudara-saudara, ini adalah kasih antar manusia. Kasih kepada saudara, ya, sebagai saudara seiman, kasih kepada saudara secara jasmani, ya. Yang jelas sebenarnya ini lebih kepada mengasihi orang yang sudah jelas-jelas mengasihi kita. Saya kakak adik laki-laki ada 3. Waktu kecil berantem terus, ya. Di rumah berantem terus, sampai almarhum papa saya pernah kena tonjok sama abang itu, tergeletak di lantai karena melerai kami bertiga berantem. Wah, tapi saudara, kalau ada satu orang di antara kami 3 dipukul orang di luar, sekalipun mereka sangat marah sama saya misalnya, kalau misalnya saya dipukul, wah mereka otomatis yang paling depan. Nah, mengasihi orang yang jelas-jelas sebenarnya kasih sama kita. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, terhadap kasih ini Tuhan bilang perlu ditambahkan kasih agape. Kasih agape itu kasih apa? Kasihnya Tuhan. Nah, seperti apa kasihnya Tuhan? Mengasihi sekalipun orang itu membenci kita. Nah, pertanyaannya, apakah orang bisa mengasihi orang yang membenci kita? Kalau yang jelas-jelas mengasihi dia, tidak dia kasihi. Bisa enggak dia mengasihi orang di luar sana? Saya bilang kalau ada itu munafik namanya. Kenapa? Yang jelas-jelas sayang sama dia saja dia tidak bisa kasihi, gimana dia mengasihi orang yang mungkin menganiaya dia di luar, menghina dia, mengejek, ya kan, meludahi dia. Gimana bisa? Gimana bisa? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu dalam satu jemaat, kita kan ini saudara di dalam Tuhan. Sudahkah Anda memiliki kasih terhadap sesama Anda di tempat ini? Atau jangan-jangan si dia gini, saya nggak mau ngomong sama dia, nggak mau. Dia itu pipinya begini, omongannya begini, nggak mau. Oh, saudara, saya tidak yakin kalau ada di antara saudara yang seperti itu di tempat ini, terus Anda memiliki, saya mau kasih kepada mereka yang di luar sana, yang merajam penginjil ini, saya sayang sama dia sekalipun dia sudah rajam penginjilnya. Saya bilang itu munafik. Dia hanya ingin supaya orang lain senang sama dia. Kenapa? Sebenarnya itu tidak dari hati. Ini bertentangan dengan akal sehat. Bertentangan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, Tuhan ingin kita capai itu semua. Capai dalam kehidupan iman kita. Tuhan ingin kita capai. Kita mencapai memiliki kasih terhadap sesama kita dengan begitu erat, begitu kuat. Dan dengan demikian, itu bisa membantu kita untuk bisa mengekspresikan kasih kita kepada semua orang. Semua orang. Bagaimana? Sudah punya target enggak? Ingin capai yang mana? Ya Tuhan ingin kita capai semua. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Jangan kita pernah happy, jangan pernah kita, wah saya sudah rajin ke gereja, saya setelah jadi orang Kristen begini begitu, ya sudah puas dengan itu. Kalau Anda belum mencatatkan
namamu di sorga, Anda belum mencapai pencapaian imanmu yang sesungguhnya. Dan kalaupun Anda sudah mencapai pencapaian imanmu, Anda mencapai bahwa nama Anda sudah terdaftar kerajaan sorga, Anda perlu mencapai bagian yang lain yang Tuhan ingin Anda capai. Kesalehan, kebajikan, penguasaan diri, ketekunan, kasih terhadap sesama, kasih terhadap semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin Anda mencapai itu semua. Dan percayalah, kalau itu tercapai, Tuhan bilang, sebenarnya Anda akan menjadi orang yang mencapai pengenalan akan Kristus. Ya, Kristus akan betul-betul nampak dalam kehidupan Anda. Anda akan melihat Dia dengan begitu jelas. Sekalipun Anda belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus hari ini. Tetapi firman Tuhan ingin Anda melihat Dia dengan jelas berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolonglah kami agar kami bisa mengaplikasikan firman-Mu ini. Mampukan kami, Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati kami, mengingatkan kami senantiasa untuk itu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.